Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Ini ada sedikit tutorial ya, bagaimana cara nge-backup database MySQL dengan menggunakan Heidi SQL. Oke, asumsinya kalian sudah masuk ke sini ya, asumsinya kalian sudah punya aplikasi Heidi-nya. Cara install dan lain-lain silakan video sebelumnya. Udah ada ya cara install Heidi dan MySQL-nya. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini ketika Heidi di pertama kali jalankan. Kalau sudah di setting, kalau atau udah pernah open Heidi pasti ada di sini ada data ya. Namanya datanya bisa dinamain seperti saya gini atau juga misalkan kalau baru apa namanya ya. Nah, gini. Kalau tidak di setting namanya pasti namanya seperti ini ya. Lalu root dan lain-lain silakan sesuaikan dengan aplikasi kalian yang sudah jalan. Root, password dan lain-lain ini seperti ini. Atau tergantung settingan di aplikasi ya, samakan aja. Setelah itu baru open. Nah, ini kalau saya pakai yang localhost 309 ya. Lalu open. Nah, berikutnya akan ditampilkan data seperti ini. Ini datanya banyak ya, karena database saya banyak guys. Nah, oke, teman-teman silakan pilih databasenya. Selain informasi skema sama MySQL biasanya suka ada ya. Itu bawaan sistem. Nah, ini informasi skema bawaan sistem dari MySQL-nya. Silakan pilih databasenya. Misalkan saya mau backup data ini ya. Dari sini kalian teman-teman tinggal klik kanan export. Ayah suaranya. Ayah, tar dulu bikin tutorial. Nah, dari sini klik kanan di nama database ini ya. Jadi kalau posisinya terbuka seperti ini, misalkan kursornya ada di sini, teman-teman klik aja yang nama database-nya yang atas, klik kanan lalu export ya. Export database as SQL. Lalu di sini teman-teman untuk baris awal yang kiri itu abaikan, sudah terchecklist ya, sudah terpilih yang data yang dipilih tadi. Lalu ke bagian kanan ada 4 tab ya, ada maintenance, ada fintech, ada SQL export dan book ya, tabel editor. Kalian pilih yang SQL export. Lalu di sini checklist yang tabel drop ya, drop sama create. Jadi artinya nanti kalau di database sebelumnya itu sudah ada tabel yang sama dengan database yang diekspor ini, nanti akan ditimpa gitu ya. Jadi tidak error. Kalau tidak di checklist, databasenya harus selalu bikin database baru. Kalau di checklist bisa database baru atau bisa database yang sudah ada sebelumnya. Lalu berikutnya di data diabaikan, pilih insert ya. Kalau no data tidak ada datanya nanti. Kalau insert nanti data yang diekspor itu lengkap ya, semuanya akan ke export. Lalu untuk bagian import ini bagian marksnya udah diabaikan aja segitu. Lalu untuk outputnya di sini pilih kalian file ya, single file SQL.file. Nah, dengan otomatis di sini akan disimpan di mana backupan tersebut gitu ya. Jadi kalian pilih yang kuning ini. Nah, di sini lalu simpan. Silakan database-nya disimpan di mana ya, pilih. Misalkan di dokumen, tapi kalau lebih bagus jangan di C ya. Di selain C, misalkan di drive E gitu. Lalu kalian di sini bikin nama database-nya database. Kalau saya ada di sini ya database. Lalu nama filenya misalkan backup per tanggal hari ini biar tidak pusing nyari ya. Misalkan hari ini tanggal 4 ya. 04/03/2023 misalkan. Jadi ini backupan tanggal sekian. Oke. Lalu di save. Nah, setelah itu lalu create export. Nah, tunggu sampai selesai. Udah selesai guys, segitu aja ya, prosesnya cepet karena ini datanya memang sedikit. Kalau datanya banyak ya tergantung dari isi data database-nya. Kalau banyak makin lama. Sudah selesai lalu di close. Sekarang kita buktikan apakah datanya ada atau tidak ada. Silakan masuk ke Windows Explorer. Lalu pilih ke tadi saya simpannya di E, lalu run shop, lalu database. Maka di sini akan ada nih. Ini backup 04/03/2003. Oke, itu aja sih cara nge-backup. Nah, sekarang bagaimana cara ngebuka atau import ya. Import data ini ke database, ke sistem. Nah, caranya sama. Kalian buka lagi Heidi-nya.
dari awal lagi ya. Buka HED-nya. Ini untuk mengimport ya, import data yang sudah di backup sebelumnya. Oke, sama, lalu open. Nah, di sini silakan kalian pilih database mana yang akan ditimpa ya dengan hasil ekspor yang tadi. Jadi misalkan yang ini. Atau bisa juga teman-teman buat database baru, bisa ya, buat database baru. Misalkan namanya DB baru gitu, MLM. Oke. Nah, kalau kita lihat DB baru yang tadi datanya adalah kosong. Coba ya. Mana barusan DB baru. Ini ngurut. Nah, ini mana ya? Nggak ada, guys. DB baru. Kok tidak ada, guys? Di cancel barusan dia oke. DB ada nih. DB baru ya, huruf kecil. Oh, berarti ini karena pengurutannya kalau huruf besar itu pasti di atas dulu. Nah, sekarang yang kecilnya di bawah. Walaupun sama D, ini M, D dulu ya harusnya. Tapi karena ini M-nya M besar, jadi di atas dulu. Berarti kita cari di huruf kecil, DB baru. Nah, ini ya. Kalau kita lihat database-nya ini kosong tuh, ya. Kosong, tidak ada. Nah, sekarang untuk cara importnya, kalian pilih, diklik dulu nih DB barunya. Lalu pilih file yang kuning ini, kuning di atas. Local SQL file. Lalu arahkan atau open database yang tadi diekspor. Tadi saya nyimpennya di drive ya, lalu data shop, lalu database. Nah, di sini ada namanya DB yang tadi. Nah, ini ya, DB backup 0403, lalu open. Nah, di sini pilih yes. Dan kenapa error, guys? Access violation. Ini headingnya yang error tuh ya. Oke. Nah, jadi kebuka seperti ini, atau bisa juga nanti kalau datanya besar itu tidak kebuka seperti ini ya, tapi langsung running. Nah, ini contoh data kecil bisa ditampilkan di SQL text di sini. Nah, setelah ini klik ini. Klik execute SQL. Oke, lihat di bawah lagi proses nih, kayak kelihatan. Nah, sudah selesai ya. Nah, sekarang di sini masih kosong nih. Tinggal kalian klik kanan lalu refresh. Oke, F5. Buka lagi lalu tabel. Nah, udah ya, sudah ada. Nah, sekarang teman-teman tidak mau bikin database baru biar tidak setting lagi di aplikasinya. Jadi menggunakan database lama. Ya, ini tinggal diklik aja. Klik yang ini lalu open file lagi. Open file yang tadi. Open. Yes. Kebuka ya sintaknya ini untuk nge-create database-nya, lalu klik running atau execute SQL. Nah, selesai. Nah, ini kebetulan datanya kan itu juga sama ya, belum ada perubahan. Jadi ya isinya akan sama dengan data yang lama sebelumnya. Oke, gampang ya. Gitu aja cara impor dan ekspor data dengan menggunakan HDSQL. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.